Berus, bitte seien Sie vernünftig. Schluss jetzt. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Experiment yang dirilis pada tahun 2001. Film asal Jerman ini memiliki judul lain yaitu Das Experiment. Film ini bercerita tentang sebuah eksperimen gila di dalam penjara, yang mana ini berdasarkan eksperimen nyata dengan tujuan menyelidiki sifat jahat manusia. Oke, daripada spoiler di awal, langsung saja memasuki alur cerita filmnya. Tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, kalian boleh melanjutkan menonton video ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Tarek. Dia memperoleh informasi pekerjaan yang menawarkan uang puluhan juta. Syaratnya untuk memperoleh uang itu adalah dengan mengikuti sebuah eksperimen di mana peserta harus tinggal di dalam penjara selama 14 hari. Karena tertarik dengan tawaran tersebut, Tarek pun mengikuti tes wawancaranya. Di sana terlihat sudah banyak orang yang mengantri dari pagi. Tak lama kemudian seorang dokter wanita yang bernama Dr. Grimm masuk ke ruangan dan mengumumkan bahwa mereka akan ditempatkan di dalam penjara. Mereka harus mengikuti tahap beberapa seleksi untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tahanan dan siapa yang akan menjadi penjaga. Kemudian Tarek pergi dan menemui mantan bosnya waktu dulu ia bekerja di kantor berita. Tarek meminta agar pengalamannya selama ini di dalam penjara nanti dimuat di dalam media cetak itu, agar Tarek mendapatkan uang tambahan. Lalu Tarek membeli sebuah kacamata yang dilengkapi kamera tersembunyi di dalamnya. Dia berniat merekam pengalamannya di dalam penjara nanti. Malamnya saat sedang berkendaraan, Tarek malah terlibat di dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu kemudian mempertemukannya dengan seorang wanita yang bernama Dora. Dora adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan ayahnya. Dia yang masih sedih dan labil pun memilih untuk menghabiskan malam itu di rumah Tarek. Lalu mereka pun tidur bersama hingga sejak saat itu Tarek tidak bisa berhenti memikirkan Dora. Di keesokan harinya, pimpinan eksperimen tersebut yang bernama Dr. Ton tengah memberikan pengarahan kepada para peserta. Dalam eksperimen ini, para peserta akan kehilangan hak-hak sipil mereka. Walaupun demikian, Dr. Ton berpesan agar tidak ada kekerasan di antara mereka. Mereka pun dipisah menjadi dua grup, yaitu penjaga dan tahanan. Di hari pertama, para tahanan masih saling bercanda satu sama lain. Mereka pun masih bersikap biasa saja pada para penjaga, bahkan tidak memberi hormat. Di penjara itu diberlakukan peraturan di antaranya, nama tahanan diganti dengan nomor urut. Para tahanan juga wajib memanggil para penjaga dengan panggilan hormat. Kemudian setelah lampu dimatikan, mereka tidak boleh lagi berbicara. Makanan yang diberikan pun harus dihabiskan, dan juga perintah dari penjaga harus dipatuhi. Mereka dimasukkan ke sel tahanan masing-masing yang berisi 3 orang. Di dalam penjara itu, Tarek adalah tahanan nomor 77. Selama di dalam penjara, dirinya selalu saja memikirkan Dora. Tak bisa dipungkiri walaupun mereka baru mengenal, tapi Tarek sudah menyukai Dora. Di adegan ini terlihat para tahanan masih kurang menghormati para penjaga. Suatu hari, tahanan nomor 82 tidak menghabiskan susunya. Penjaga pun kesal dibuatnya, sehingga dengan terpaksa Tareklah yang harus menghabiskannya. Hal itu membuat para penjaga tidak senang.
Di malam harinya para penjaga saling bercanda di kantor mereka, hingga kemudian seorang penjaga yang bernama Ecker merasa tersinggung dengan candaan mereka. Ia pun keluar dari ruangan itu dan mencoba melampiaskan kekesalannya. Edgar melampiaskannya dengan menyuruh Tarek push up. Awalnya Tarek tidak mau, namun setelah kedua teman satu selnya juga disuruh, akhirnya dia terpaksa melakukan itu. Di saat kembali ke ruangannya, Eckert diberi selamat oleh teman-temannya karena bersikap tegas. Pada hari berikutnya, tahanan nomor 82 kembali menolak minum susu. Ternyata dia adalah penderita lactose intolerance, di mana tubuhnya akan mengalami gangguan pencernaan karena tubuhnya tidak dapat mencerna laktosa. Tahanan nomor 82 pun dihukum untuk push up, tapi Tarek malah berdiri dan mengajak tahanan lainnya untuk push up bersama. Hal itu membuat penjaga semakin tidak senang dengan Tarek. Bahkan Tarek pun didatangi para penjaga dan akan dihukum. Tapi ternyata Tarek malah menarik penjaga itu dan memasukkan ke dalam selnya. Mereka semakin menjadi serba salah karena tidak boleh melakukan kekerasan. Namun para tahanan tak terkendalikan. Seorang penjaga bernama Berus, dia berpendapat bahwa untuk mengendalikan situasi ini, maka salah satu tahanan harus dipermalukan. Karena itu saat keadaan sel semakin ricuh, para penjaga mematikan lampu dan meminta para tahanan melepaskan pakaiannya. Tarek yang ada di luar sel pun dipaksa melepas baju dan diborgol agar teman-temannya dapat melihatnya. Melihat hal ini, Dr. Ton memberi ucapan selamat karena akhirnya para penjaga dapat mengendalikan suasana penjara yang kacau tanpa kekerasan. Di malam harinya, para penjaga yang dipimpin oleh Berus menculik Tarek. Tarek diculik, digunduli, bahkan dikencingi. Melihat hal itu, salah satu penjaga yang bernama Bosch merasa tidak nyaman melihat kelakuan teman-temannya. Dr. Ton pun sangat marah karena kejadian Tarek diculik itu tidak terekam CCTV. Dia khawatir karena jika terus begini maka kekerasan akan menjadi-jadi. Wir werden sagen, dass du einen Antrag auf Haftentlassung gestellt hast. Und dann bist du morgen in Kenntnis. Du wirst das Experiment nicht länger gefährden. Tarek masih bersitegang dengan Berus. Sementara itu kekerasan di penjara menjadi kian parah. Sampai-sampai ada tahanan yang minta untuk dipulangkan. Suatu ketika ada tahanan yang tiba-tiba panik dan mengamuk. Dia pun kemudian menyerang para penjaga. Berus yang mengetahui hal itu langsung memukul tahanan itu hingga dia mengalami geger otak. Der Mann hat eine schwere Gehirnerschütterung. Berus hat kaltblütig auf ihn eingeschlagen. Dr. Ton dan Dr. Grimm pun berdebat. Dr. Grimm bersikeras agar Berus dikeluarkan dari eksperimen ini. Namun si dokter psikopat menolaknya karena ini akan mempengaruhi hasilnya nanti. Alhasil Berus pun tidak jadi dikeluarkan, namun diberi peringatan yang serius. Kini para tahanan itu bertekuk lutut pada para penjaga. Para penjaga pun lalu menunjukkan kotak hitam, di mana tahanan yang tidak menurut akan dimasukkan ke kotak itu. Dr. Grimm yang mendengarnya, ia tidak menyetujui tentang hal itu. Dia berkata bahwa semua ini sudah melewati batas dan seharusnya eksperimen ini dihentikan saja. Lagi-lagi dokter psikopat itu mematahkan pendapatnya.
Bislang passiert da unten nichts, was wir nicht erwartet hätten. Wir haben das Ziel erreicht. Brechen wir ab und präsentieren. Nein! Suatu hari Tarek diminta membersihkan toilet dengan bajunya dalam keadaan telanjang. Sementara itu, para tahanan lain diizinkan bertemu keluarganya. Namun tidak dengan Tarek, sehingga ia pun bersedih. Bosch pun merasa kasihan dengan Tarek, dan ia mengeluarkan Tarek dan memberinya kesempatan untuk bertemu Dora. Tarek pun menitipkan surat kepada Bosch untuk Dora. Bosch yang akan menemui Dora tiba-tiba ditahan oleh Berus, dan suratnya pun diambil olehnya. Lalu Berus menemui Dora dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal sebenarnya Tarek selalu disiksa. Kemudian Berus mengedarkan rumor bahwa Bosch telah berkhianat dan telah berada di pihak Tarek. Hal itu membuat Bosch kemudian dijadikan tahanan dan dipukuli oleh para penjaga. Seorang dokter muda yang sedang mengawasi dari CCTV langsung menghubungi Dr. Ton dan Dr. Grimm. Dia sangat kebingungan melihat keributan di tahanan itu. Sementara baik Dr. Ton maupun Dr. Grimm tidak ada yang menjawab teleponnya. Kemudian Berus memancing Tarek dengan berkata bahwa dirinya sudah berkencan dengan Dora. Tarek langsung marah hingga hampir memukul Berus. Sialnya Tarek malah dipukul balik oleh mereka dan dimasukkan ke dalam kotak hitam. Tahanan nomor 82 yang melihat kejadian itu lantas ditutup mulutnya. Dr. Grimm yang baru datang sontak kaget dengan apa yang terjadi di penjara itu. Eker pun langsung memerintahkan sang dokter untuk berganti pakaian dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Dr. Ton yang menerima pesan tentang keadaan di sana saat ini langsung kembali ke penjara. Bring sie runter. Kommen Sie. Was fällt Ihnen ein? Fassen! Alles bitte. Sementara itu Tarek masih berusaha untuk kabur dari kotak hitam. Tanpa diduga, Dora kembali ke tempat itu karena khawatir. Lalu Berus pun menguncinya di dalam sebuah ruangan. Eker kembali berulah dengan mencoba memperkosa Dr. Grimm, namun tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan dari arah kotak hitam itu. Yang itu artinya Tarek telah berhasil lolos. Tarek yang baru keluar langsung baku hantam dengan Eker. Tahanan lain pun mencoba membantu Tarek dengan mencekik Eker. Lalu setelah itu Tarek mengeluarkan semua tahanan dan ternyata tahanan nomor 82 sudah dalam keadaan hilang banyak darah dan meninggal di tempat. Kemudian Berus menyadari bahwa tahanan telah kabur dari penjara dan dia meminta bantuan teman-temannya untuk mencegah para tahanan kabur lewat salah satu dinding sel. Mereka satu persatu keluar lewat pintu belakang. Di adegan ini para tahanan dan penjaga sedang kejar-kejaran. Sementara itu beberapa tahanan malah menemui jalan buntu sehingga mereka terkepung oleh para penjaga. Beberapa orang yang masih belum tertangkap adalah Tarek, Bosch, dan satu tahanan lagi. Dr. Ton pun tiba di penjara dan mengetahui keadaan di tempat itu sudah sangat mengenaskan. Eker saat berpapasan dengan sang dokter tiba-tiba tidak sengaja menembakkan pistol ke wajahnya. Lalu Eker mengejar Bosch, namun Bosch malah memukul Eker dengan menggunakan alat pemadam kebakaran hingga Eker pun tewas saat itu juga. Akhirnya Tarek dan satu tahanan lagi terkepung oleh penjaga. Mereka langsung baku hantam hingga penjaga itu berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian Berus berusaha menyerang Tarek dengan pisau. Untung saja ia bisa menepisnya. Tahanan lain itu berusaha membunuh Berus namun Tarek mencegahnya.
Akhirnya mereka semua berdiri di basement sambil melihat mayat Ecker dan tahanan nomor 82. Di dalam eksperimen ini terdapat 2 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Eksperimen yang seharusnya 14 hari ini dibubarkan dalam hari ke-6. Kemudian Berus ditangkap karena kasus pembunuhan. Di sisi lain, Tarek dan Dora melanjutkan hubungan mereka dan hidup bahagia. Dan film pun tamat. Film tersebut menjadi teror tingkat tinggi bagi penontonnya. Bukan meneror secara visual, namun sebenarnya meneror secara mental. Bayangkan, sebuah kondisi di mana 26 orang laki-laki menjadi objek uji coba dari sebuah eksperimen. Mereka masuk ke dalam sebuah penjara, di mana sebagian dari mereka diberi peran sebagai penjaga dan selebihnya menjadi tahanan. Sebenarnya, yang ingin diuji dari eksperimen ini adalah bagaimana manusia menjalankan sejumlah nalurinya. Apakah manusia mampu berbuat jahat dalam kondisi tertentu? Bahkan manusia bisa lebih sadis dalam kondisi tertentu. Katanya sih, sejatinya manusia itu memiliki jiwa-jiwa psikopat. Cuma masalahnya ditunjukin atau tidak. Nah, jiwa-jiwa psikopat ini bisa keluar di dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi jangan heran ketika seseorang tersakiti, itu bisa lebih kejam daripada apa yang kita bayangkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan alur cerita film dari saya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.